Kaidah nomor 66. Di kaidah-kaidah sebelumnya kan kita membicarakan banyak hal terkait dengan pentingnya ada iktida, pentingnya kita juga mengenal diri kita untuk menentukan genre tasawuf apa yang akan kita jalani. Maka di sini musonif akan merumuskan pentingnya hal tersebut di dalam satu kaidah. Sebagaimana nanti di kaidah ini musonif akan menjelaskan hal tersebut. Langsung saja. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dabtun nafsi bi aslin yurja'u ilahi fil ilmi wal amali lajimun liman ittasya'ubi wa tasyaggubi. Mengontrol diri bi aslin dengan dasar atau dengan patokan yurja'u yang dikembalikan kepadanya dari segi ilmu, amal, lajimun. Itu adalah sebuah keniscayaan atau keharusan. Alasannya kenapa? Liman itasya'ubi, karena untuk menolak adanya kekacauan atau kebercabangan yang dia itu tidak jelas. Wa tasaggubi, dan adanya tasagub. Tasagub itu adalah klaim-klaim yang dia itu tidak berdasar sehingga terjadi perselisihan atau percekcokan yang dia itu nanti kalau diperdebatkan jadinya debat kusir. Maka di sini dengan pemahaman seperti itu, palajimal iktida'u bi syaihin qad tahaqqaqat tiba'uhu lisunnati wa tamakkunuhu minal ma'rifat. Maka niscayalah kita itu apa menjadikan teladan pada seorang syekh yang dia itu telah terrealisasi atau terbukti mengikutinya si syekh terhadap sunnah. Di samping itu juga watamakkunuhu, dan dia itu memiliki kapabilitas atau penguasaan yang berdasarkan makrifatnya. Untuk apa dijadikan sebuah iktida? Liyurja'a ilaihi bima yaridu au yuradu. Untuk dijadikan rujukan kepada beliau di dalam sesuatu yang yaridu, yang datang, au yuradu atau dimaksudkan dari apa-apa yang kita alami dari pengalaman sufi. Tetapi di samping itu juga bukan berarti kita itu harus membatasi hanya kepada syekh saja. Akan tetapi sebagaimana musannif mengatakan ma'al tiqatil fawaidir raji'ati li aslihi min kharijin, beserta memunguti faidah-faidah yang dikembalikan kepada asalnya tersebut, min kharij, yang dari eksternal. Alasannya kenapa? Idil hikmatu dhalatul mu'min, karena yang namanya kebijaksanaan adalah barang hilangnya orang beriman. Yang maksudnya sederhananya begini, kita itu kan mengalami hidup. Ya, hidup ini agar dia itu ada dalam arah yang benar, kita penting sekali adanya rujukan untuk jadikan kita bahan musyawarah. Nah, itu pengalaman hidup kita sendiri dimusyawarahkan dengan siapa yang kita ikuti. Akan tetapi di samping itu juga penting kita itu mengambil pengalaman-pengalaman orang lain. Nah, ini bahasa awamnya seperti itu. Wa huwa kana lati tar'a min kulli thayyibin summa la tabitu fi ghairi jibhiha wa illa lam yuntafa bi asaliha. Nah, tipikal karakteristik seorang mukmin dia itu seperti lebah tar'a yang dia itu mengembara di setiap yang baik-baik, yaitu dari bunga ke bunga yang lain untuk mencari nektar, yaitu bahan yang menjadi madu. La tabitu fi ghairi jibhiha, yang mana dia itu tidak tidur selain daripada sarangnya. Jadi meskipun pergi kemana-mana, tetap aja dia itu nanti tidurnya di sarangnya. Kenapa demikian? Wa illa lam yuntafa bi asaliha. Ya karena kalau tidak demikian artinya dia tidak tidur di tempatnya, maka ya dia tidak bisa merasakan kenikmatan manis madunya. Nah, jadi di sini kita pahami bahwasanya mengkontrol diri itu harus memiliki asal. Asal di sini adalah iktida kepada seorang syekh, akan tetapi tidak mengecualikan dengan mengambil manfaat-manfaat dari orang lain, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, di sini terjadi perdebatan gitu. Apakah sebetulnya asal ini cukup guru saja ataukah cukup dengan kitab saja? Musannif mengatakan wa qad tasyajara fuqara'ul andalusi minal mutaakhirina fil iktifa'i bil kutubi anil masyayikh summa katabu lil bilad
fakullun ajaba ala hasabi fatihi wa jumlatul ajwibati dairatun ala salasin. Jadi telah berselisih, yaitu para ahli tasawuf berselisihnya selisih yang sangat tajam dari kalangan mutaakhirinnya negeri Andalus, Spanyol ya sekarang, bil iktifa dengan mencukupkan diri bil kutubi dengan kitab-kitab saja tanpa harus ada guru. Jadi intinya baca kitab saja udah cukup gitu, cukup mutolaah, ya tak perlulah guru gitu. Summa katabu lil bilad. Kemudian mereka menulis atau mencatat hal ini sebagai pertanyaan lil bilad untuk orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di negeri tersebut. Fakulun ajaba, maka setiap masing-masing menjawab ala hasabi patihi sesuai dengan ketersingkapannya masing-masing. Dan intisari dari jawaban itu bersiklus pada 3 perkara. Awaluha, yang pertama, an-nadharu lil masyayikhi, yaitu sudut pandang kepada seorang guru. Musannif mengatakan fasaikhut ta'lim takfi anhul kutub lila bibi hadikin ya'rifu mawaridal ilmi. Nah, maka guru yang taklim, guru yang sifatnya dia mengajar, mentransfer ilmu, takfi itu cukup anhu digantikan untuk syekh taklim oleh kitab-kitab. Artinya tidak perlu syekh taklim, cukup dengan membaca kitab, memutolahinya. Tapi untuk siapa? Lila bibin hadikin ya'rifu mawaridal ilmi, yaitu untuk orang yang cerdas, yang pikirannya tajam, yang dia mengetahui sumber-sumber keilmuan. Akan tetapi tentu saja ya di sini ada kekurangan, ketidaksempurnaan, karena hal tersebut terkait dengan adanya subjektivitas di dalam diri, dan tadi kepemahamannya tidak sebagaimana ada bantuan dari guru tentunya. Terus wasaikhut tarbiyah, dan guru tarbiyah. Guru tarbiyah itu, kalau tadi guru talim dia itu transfer ilmu, kalau tarbiyah dia itu bisa mendiagnosa diri si murid lalu memberikan resep sesuai dengan kebutuhannya. Takfi anhu suhbatu lidayinin akilin nasih. Jadi cukup menggantikan syekh tarbiyah ini as-suhbah dengan cara bergaul atau merekani, menyertai lidayinin, orang yang bagus beragamanya, akilin yang berakal, nasihin juga memberikan nasihat. Wasaikhut tarkiyah, dan guru tarkiyah, yaitu guru yang dia itu apabila kita melihatnya semakin menginginkan untuk beribadah, jadi ingat terus kepada Allah. Yakfi anhul al-liqa'u wat tabarruk. Cukup menggantikan dari peran syekh guru ini adanya apa? Liqa dan tabarruk, adanya pertemuan dan mengambil berkah. Jawaban ini meninjau daripada guru. Tetapi di dalam jawaban tersebut dikatakan wahju kullin min wajhin wahidin atamu. Mengambil setiap masing-masing, yaitu ilmu, tarbiyah dan tarkiyah, min wajhin wahidin, dari aspeknya masing-masing, atamu itu lebih sempurna. Asani, yang kedua, an-najoru li halid talib. Yang kedua ini yaitu sudut pandang kepada pribadinya si pencari. Maka pal balidu, orang bodoh, la buddha, harus atau wajib lahu pada orang bodoh, min syaikhin, dari adanya guru, yurabbihi, yang mendidiknya. Walabibu takfil kutubi fi taroqihi. Adapun orang cerdas, dia itu cukup dengan menggunakan kitab-kitab saja, memutolaah sendiri di dalam menaikkan kualitasnya. Tetapi sebagaimana diceritakan tadi, lakinnahu la yaslamu min ru'unati nafsihi wa in wasala. Akan tetapi dia tidak selamat dari kekotoran jiwanya meskipun dia bisa mencapai terhadap apa yang dimaksud. Kenapa? Libtila il abdi bi ru'yati nafsihi, karena diujinya seorang hamba dengan memandang dirinya sendiri. Nanti ada ujub, ada kebanggaan gitu, sehingga menjadikan tasawurnya itu ya tidak objektif, tidak sebagaimana seharusnya. Asalisu, yang ketiga, an-najaru lil mujahadati. Nah, adapun sudut pandang ketiga ini meninjau khusus untuk para pejuang takwa, para pejuang istiqomah, dan para pejuang tasfiyah. Katanya musannif, patakwa, nah untuk mujahadah di dalam takwa, la tahtaju ila syaikhin libayaniha wa umumiha. Ini tidak membutuhkan kepada guru khusus libayaniha, karena jelasnya persoalan takwa dan umumnya.
Ini berarti di level awamir dan nawahi. Setelah dia belajar fikih, untuk menjalani fikihnya itu dia tinggal ngamal saja, tidak butuh lagi guru. Wal istiqomatu tahtaju li syaikhin fitamyijil aslah minha. Adapun untuk keistiqomahan, dia butuh terhadap seorang guru di dalam membedakan mana yang terbaik minha dari istiqomah. Nah, istiqomah ini kan ada istiqomah dia itu dalam kontinuitas sebuah amal, ada juga dia itu mengevaluasi. Ya, untuk mengevaluasi, introspeksi, kita membutuhkan yang lain. Kadang-kadang pandangan orang lain kepada diri kita itu lebih objektif, dan mengenal diri kita mana yang cocok ini terkadang dibutuhkan yang lain. Maka jelas di sini untuk level istiqomah membutuhkan adanya syekh yang dia itu mendiagnosa diri kita, lalu memberikan resep-resep yang cocok dengan kita. Wa qad yaktafi dunahu allabibu bil kutubi wa mujahadatil kashfi. Dan terkadang cukup tanpa adanya syekh, yaitu orang cerdas, cukup dengan melalui kitab-kitab saja plus mujahadatil kasbi, yaitu level mujahadah yang dia sifatnya adalah tasfiyah, yang dengan tasfiyah itu tersingkaplah keilmuan-keilmuan yang dia itu bersifatnya laduni atau ilham. Wa tarkiyatu la buda fiha min syaikhin yurja'u ilaihi fi futuhiha. Adapun setelah di level kasab tadi, maka di sini penting adanya guru tarqiyah. La buda harus fiha di dalamnya, yakni di dalam mujahadatil kasbi, min syaikhin, dari seorang guru, yurja'u yang dijadikan rujukan ilaihi kepada guru tadi, fi futuhiha, di dalam putuhnya mujahadatil kasbi, karujuihi, seperti merujuknya baginda Nabi Muhammad SAW lil aradi ala Waraqah, untuk menunjukkan kepada Waraqah bin Nopal, li ilmihi, alasannya karena mengetahuinya Waraqah ini bi akhbarin nubuwati, tentang informasi kenabian, wa mabadi juhuriha, dan hal-hal pertama yang menampakkan kenabian tersebut, hina paja'ahu al-haqqu, saat membuat terkaget kepada Nabi Muhammad SAW al-haqqu, kebenaran. Jadi Nabi pun di sini ketika beliau itu ada di level mujahadatil kasfi, nah untuk menyingkap kasyafnya ini Nabi punya rujukan yang disebut tadi guru tarakiyah, yang di sini adalah apa? Waraqah. Karena alasannya ya Waraqah mengetahui tentang informasi-informasi kenabian tersebut. Wa hadhihi tariqatu qaribatun minal ula was sunnatu ma'ahu wallahu a'lam. Dan tariqah yang ketiga ini qaribatun, itu sangat dekat sekali dengan yang pertama, was sunnatu ma'aha. Tetapi sunnah, yaitu sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ada di tariqah yang ketiga ini. Wallahu a'lam.